Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivana Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Bintang Malapetaka, dengan para pemain Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, Dedi sebagai Anjan Tiani Kayuwangi, Idris Afandi sebagai Yuda Paksa, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Matahari perlahan naik, sinarnya jatuh menerpa pantai Teluk Pangpang, dan ombak yang bergulung menerjang karang seakan-akan menunjukkan kegagahannya. Sementara itu, di sudut lain bagian timur Bukit Sembulungan, nampak dua orang laki-laki buta tengah melangkah menyusuri tepian pantai. Dua orang itu tak lain adalah Ki Sabal Langit dan Pronohito muridnya. Kabar tentang bongkahan logam yang turun dari langit bukanlah omong kosong, Pronohito. Aku percaya benda itu ada, dan menurut kekuatan batin, benda pusaka itu berada di sebuah bukit. Berada di sebuah bukit? Benar, dan bukit itu berada tidak jauh di sekitar kita. Aku harus mendapatkan logam itu, Pronohito. Jika benda pusaka itu kubuat senjata, maka senjata itu akan menjadi sebuah senjata yang ampuh dan mempunyai kekuatan yang dahsyat. Dan sebentar lagi, nama Sabal Langit akan ditakuti oleh tokoh-tokoh sakti. Lalu bagaimana dengan saya, Guru? Apa maksud kata-katamu itu, Pronohito? Nada bicaramu seperti orang yang putus asa. Mata saya sekarang buta, sementara saya tidak mempunyai kepandaian yang tinggi seperti Guru. Bodoh! Sejak kapan kau menjadi manusia yang cengeng? Kebutaan matamu bukan berarti menjadikanmu manusia yang lemah, tapi berpikirlah untuk menjadi manusia yang mapan. Pronohito, lihat aku, gurumu. Apakah kau pernah melihat aku mengeluh lantaran mataku yang buta? Tidak, bukan? Iya, karena Guru orang yang sakti. Sekalipun mata Guru buta, tetapi Guru dapat melihat dalam kegelapan. Berbeda denganku, Guru. Sekalipun sekarang kau belum menjadi orang yang sakti, tapi tunjukkanlah ketegaran jiwamu. Apa kau pikir aku tidak akan menurunkan semua ilmu-ilmuku padamu? Suatu saat pun kau akan memilikinya, Pronohito. Apa yang kumiliki sekarang, untuk menjadi seorang yang sakti, tidak mudah dan tidak cepat seperti membalikan telapak tangan. Tapi banyak tahapan-tahapan yang harus dilaluinya. Kalau sekarang
Belum apa-apa kau sudah bersikap cengeng. Lebih baik jangan ikut aku. Aku malu mempunyai murid berjiwa kerdil dan pengecut. Apakah guru yakin bahwa saya akan dapat mewarisi semua ilmu guru? Keyakinan untuk mempelajari ilmu yang kumiliki bukan dari aku datangnya, tetapi dari jiwamu sendiri. Kau harus bertanya pada hatimu sendiri, apakah kau mampu atau tidak. Jika jawaban itu tidak pernah terlintas di dalam batinmu, berarti kau memang benar-benar manusia dungu. Sekarang jawablah, ingin merubah sikap atau tidak? Kalau kau tidak kuat untuk mengikutiku terus, hari ini juga kau kupersilahkan angkat kaki dari hadapanku. Tidak, Guru. Baiklah, saya akan merubah sikap untuk menjadi orang yang tegar. Asal Guru pun menepati janji untuk menurunkan semua ilmu padaku. Kunyuk. Kau pikir aku ini manusia apa? Mau mengingkari janji pada muridku sendiri? Maafkan saya, Guru. Karena saya begitu menggebu ingin mempelajari semua ilmu Guru. Sudahlah, Pronohito. Sebaiknya jangan pikirkan itu dulu. Suatu saat pun aku akan menurunkan semua kepandaianku padamu. Sekarang yang harus kau lakukan adalah turuti keinginanku. Pronohito, batinku mengatakan kita harus segera mendaki bukit yang berada di sebelah timur kita. Sekarang pusatkanlah kekuatan batin. Nanti kau akan merasakan ada sebuah getaran hebat di sekujur tubuhmu. Kalau itu sudah kau rasakan, berarti tahapan batinmu mulai kuat. Nah, lakukanlah, Pronohito. Baik, Guru. Hop, hop. Sambil menyatukan kedua tangannya ke dada, Pronohito mulai memusatkan kekuatan batinnya. Begitu juga dengan Ki Sabalangi. Rupanya kedua tokoh buta itu tengah melacak logam yang jatuh di puncak Bukit Sembulungan. Benda itu ternyata benar-benar ada. Aku merasakan kekuatan yang hebat dari atas puncak itu. Tapi firasat lain mengatakan ada bahaya di balik benda pusaka itu. Kalau begitu, aku harus mengambil arah lain agar bahaya yang mengancamku tidak dapat menahan langkahku untuk mencapai puncak itu. Bagaimana, Pronohito? Apakah kau dapat merasakan getaran seperti yang kukatakan tadi? Tidak, Guru. Aku sama sekali tidak merasakan apa-apa. Bodoh kau, Pronohito. Rupanya kau harus memperbanyak latihan semadi agar kekuatan batinmu dapat kau kendalikan. Ya, sudahlah, Pronohito. Sekarang kita akan mendaki puncak bukit itu. Tapi mau tidak mau, kita harus kembali melangkah pada arah yang tadi. Kenapa kita harus kembali, Guru? Bukankah menurut Guru, bukit itu tidak jauh lagi dari tempat kita berdiri? Kalau kita langsung menyusuri arah ini, maka bahaya akan mengancam. Tapi kalau mengambil arah yang tadi, keselamatan kita sedikitnya akan terjamin. Sudahlah, Pronohito, kau tidak perlu bertanya-tanya lagi. Ayo kita jalan. Baik, Guru. Kembali dua tokoh buta itu melangkah. Namun kali ini mereka mengambil jalan semula. Matahari perlahan bergeser ke arah barat. Cahayanya mulai redup di sapu awan kelabu. Ki Sabalangit dan Pronohito mulai menaiki punggung bukit. Sementara kabut-kabut menyeramkan itu perlahan-lahan sirna di tepi suramnya senja. Guru, saya tidak kuat lagi untuk melangkah, Guru. Kaki saya rasanya terasa nyeri, Guru. Jangan mengeluh, Pronohito. Kau tidak boleh berhenti melangkah sebelum mencapai puncak bukit itu. Perjalanan seperti ini belum seberapa. Ayo, kalau kau berhenti, maka nasib buruk akan menimpamu. Aku tidak akan sungkan-sungkan untuk menendangmu ke bawah. Aduh, aku benar-benar lelah, Guru. Sekujur tubuhku terasa ngilu. Bagaimana mungkin saya bisa melanjutkan perjalanan sementara tubuh saya lemah sekali, Guru?
Aku tidak peduli dengan keluhanmu. Ayo jalan, cepat kataku, jalan. Hampir saja Pranahita tersungkur ke bawah, tetapi untunglah dia segera menggapai sebuah pohon kecil. Dengan tenaga yang masih tersisa, murid tunggal Ki Sabalangit itu berusaha untuk bangkit. Tangannya nampak mulai gemetar, begitu juga dengan kedua kakinya. Ki Sabalangit dan Pranahita mulai menaiki punggung bukit. Setelah beberapa saat melangkah dengan susah payah, Pranahita, murid tunggal tokoh tua yang sakti itu, nampak mulai tidak kuat lagi untuk melangkah. Sementara keringat terus bercucuran membasahi tubuhnya yang letih. Guru, saya tidak kuat lagi untuk melangkah, Guru. Kaki saya rasanya nyeri sekali. Jangan mengeluh. Kau tidak boleh berhenti sebelum mencapai puncak bukit. Perjalanan seperti ini belum seberapa jika dibanding dengan pelajaran yang akan kuberikan. Iya. Ayo jalan. Kalau kau masih tidak kuat dan tetap ingin berhenti, maka nasib buruk akan menimpamu. Aku tidak akan sungkan-sungkan untuk menendangmu ke bawah. Aduh, aku benar-benar lelah. Sekujur tubuhku terasa ngilu sekali. Guru, bagaimana saya bisa melanjutkan perjalanan sementara tubuh saya lemah sekali, Guru? Aku tidak peduli. Ayo cepat jalan. Cepat kataku, atau kau kutendang. Dengan begitu aku tidak akan mendengar keluhanmu lagi. Jangan, Guru. Baiklah. Saya akan berusaha untuk mencapai puncak bukit, Guru. Setelah menapaki punggung bukit yang berbatu dengan susah payah, akhirnya kedua pendekar buta itu sampai di puncak bukit. Sekalipun matahari hampir tenggelam di mulut senja, suasana di puncak itu kelihatan masih terang dan angin semilir membelai rumput-rumput liar. Setelah istirahat sebentar, Ki Sabalangit kemudian memerintahkan muridnya untuk duduk bersila. Aku rasa kita sudah sampai puncak bukit, Pranahita. Karena tempat ini sudah datar. Sekarang bersilalah dan pusatkan pikiranmu. Iya, Guru. Pusatkan pikiran pada satu titik, Pranahita. Latih kekuatan batinmu untuk menangkap sesuatu yang berada di sekitar tempat ini. Kita harus merasakan kekuatan apa yang terkandung pada benda itu. Nah, mulailah. Iya, Guru. Aku merasakan getaran yang hebat di tempat ini. Aku rasa kekuatan benda itulah sumber getaran yang kurasakan sekarang. Pranahita. Iya, Guru. Bagaimana? Apakah kau merasakan sesuatu di tempat ini? Saya merasakan kekuatan gaib yang menyelubungi tempat ini. Kekuatan apakah ini, Guru? Ini adalah kekuatan dari pamor yang disebarkan benda itu. Kalau saja mata kita tidak buta, barangkali kita bisa melihat cahaya atau sinar yang disebarkan benda langka itu. Sayang, kita cuma bisa merasakan lewat getaran saja. Lalu apa yang akan kita lakukan, Guru? Apakah kau akan mengambilnya langsung? Kita tidak boleh gegabah, Pranahita. Benda itu tidak bisa diambil begitu saja sebelum kita mengetahui sampai sejauh mana kekuatannya. Apakah Guru akan menguasai kekuatan benda itu? Iya. Kalau bisa, kekuatan gaib dari benda itu akan kukuasai. Dengan begitu, kita akan mudah membawanya. Pranahita, sekarang menepilah sedikit. Aku akan mulai semadi. Sambil menyatukan kedua telapak tangannya ke dada, Ki Sabalangit memusatkan kekuatan batinnya. Bibirnya bergetar, pertanda dia mulai menerapkan mantranya. Tapi baru saja beberapa saat memusatkan pikirannya, tiba-tiba dari arah lain terdengar teguran keras menyapanya. Kenaro? Iya, aku singa liar dari padang karautan. Mudah-mudahan kau tidak melupakan aku. Keparat, mau apa kau berada di tempat ini? Apakah kau pun ingin memiliki benda itu? Benda logam ini adalah milikku, Ki Sabalangit. Kau tidak berhak mengambilnya dari kekuasaanku. Sejak kapan kau menguasai benda itu? Jangan karena kau seorang perampok,
lalu ingin seenaknya menguasai benda itu. Sabalangit, sayang matamu buta. Kalau saja kau bisa melihat, kau akan tahu siapa orang yang berhak menguasai benda pusaka ini. Pamor langka yang disebarkannya adalah sebagian dari kekuatan yang kumiliki. Jahanam, kesombonganmu semakin tidak beralasan untuk menguasai benda itu. Pergilah dari hadapanku, singa liar. Aku tidak ingin kau berada di tempat ini. Rupanya kau sengaja ingin menantangku, Kisabalangit. Seharusnya yang pergi adalah kau, karena akulah pemilik dari benda pusaka ini. Sekarang benda itu sudah ada di hadapanku, orang tua. Kunyuk, kau semakin tidak tahu diri, Kenarok. Jangan merasa mempunyai kehebatan setinggi langit. Jika kau tahu benda itu telah dikuasai kabut setan, maka kau akan menyesal. Dan kau akan tahu bagaimana kehebatan kabut-kabut itu. Rupanya kau sudah tahu bahwa logam pusaka ini dikuasai kabut. Meskipun matamu buta. Luar biasa. Ternyata nama Sabalangit benar-benar berisi. Tapi sayang, yang akan mati di atas puncak ini adalah kau. Iya, kaulah yang akan ditelan kabut-kabut setan itu. Rupanya kita sama-sama tahu bahwa benda itu dikuasai kabut. Sebelum kita menghadapi benda berasap itu, aku akan lebih dulu menyingkirkan kau, Kenaro. Nah, bersiap-siaplah kau untuk mati di tanganku. Keluarkanlah. Ayo, keluarkanlah semua ajian yang kau miliki, orang tua. Ken Arok tidak akan menyingkir selangkah pun. Hup! Jahanam. Kekuatan suaranya begitu keras dan membuat bulu kuduku berdiri. Untuk menghadapi Kenaro, aku tidak boleh main-main. Kehebatannya pun hampir melebihi Kameswara. Ayo, Kisabalangit. Untuk apa sejak tadi hanya memasang kuda-kuda saja? Seranglah kalau kau memang mampu mengalahkan aku. Hup! Jangan banyak mulut kau. Hup! Ranohito, menyingkirlah. Iya, Guru. Iya. Apakah Guru akan mampu melawan Ken Arok? Celakalah kalau dia tidak dapat menyingkirkan musuhnya. Apalagi yang aku tahu kehebatan singa liar itu sangat tinggi. Atau sebaiknya aku menyingkir saja dari sini. Tidak. Aku tidak boleh menyingkir apapun yang terjadi. Iya, lebih baik aku pasrah. Toh segalanya sudah terlanjur terjadi. Jahanam kau, Kenarok. Kau membuatku semakin marah saja. Kali ini aku tidak akan membiarkan kau lolos dari tanganku. Jari-jari tanganku yang beracun akan merobek-robek tubuhmu. Rupanya ajian wajah taksakamu masih saja kau gunakan, Sabalangit. Percuma, jenis apapun ajian yang akan kau keluarkan, Ken Arok tidak akan pernah kalah. Hai! Kesombongan itu memang pantas kau miliki, Ken Arok. Tetapi di tangan Sabalangit, nyawamu akan sirna dengan sia-sia. Sekalipun jari-jari tangan Ki Sabalangit berkelebat dengan dahsyatnya, rupanya Ken Arok bisa membaca dengan cepat setiap gerakan yang dilakukan musuhnya. Sementara itu tak jauh dari kaki bukit bagian selatan, Biku Dewa Hastu, Anjan Piani Kayuwangi dan Empu Gandring, juga Kameswara terkejut mendengar ada teriakan perkelahian di atas bukit Sembulungan. Rupanya para tokoh sakti mulai menjarah puncak bukit Sembulungan, Paman. Puncak bukit itu sekarang mulai dilumuri oleh darah. Kameswara, apakah kau bisa menangkap suara mereka dengan jelas? Bisa, Paman. Nah, lakukanlah. Aku mau tahu siapa mereka. Iya, Paman. Rupanya mereka Ken Arok dan Ki Sabalangit.
Ken Arok dan Kisaba Langit. Oh, apakah kau tidak salah terka, Kameswara? Saya cukup mengenal suara mereka, Paman. Saya yakin itu Ken Arok dan Kisaba Langit. Oh, Ken Arok. Pantas dia berani berada di atas puncak bukit itu. Karena dia memang mampu melawan kabut-kabut setan. Tetapi Kisaba Langit, apakah dia pun mampu melawannya? Atau dia bisa berada di sana di saat kabut-kabut itu tak ada? Oh, rupanya dia pun termasuk orang yang mempunyai kepandaian cukup tinggi dan bisa disejajarkan dengan kalian. Sekarang bagaimana menurutmu, Empu? Apakah kita akan ke sana sekarang juga? Oh iya, kita memang harus melihat bagaimana akhir dari perkelahian itu. Sepertinya aku mempunyai firasat bahwa yang akan memiliki logam pusaka itu adalah Ken Arok. Ken Arok? Ya. Untuk apa dia memiliki benda itu? Bukankah dia pun cukup sakti? Kameswara, manusia selalu tidak punya rasa puas. Kukira wajar kalau Ken Arok pun tertarik ingin memiliki benda itu. Dan menurut dasar pemikiranku, jika dia yang memiliki benda itu lebih baik. Dengan demikian dunia tidak akan geger karena ulah tokoh-tokoh beraliran sesat jika benda itu jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Iya, benar, Paman. Kalau Ken Arok yang memiliki benda pusaka itu, kukira akan lebih baik. Apalagi perihal datangnya logam pusaka itu, dialah yang memberitahu. Ayolah, kalau kita akan melihat perkelahian itu lebih dekat. Sebentar, Kameswara. Coba kalian itu. Kabut-kabut itu lagi. Ya, Paman, ayo selamatkan diri kita. Tunggu Kameswara. Bagaimana dengan Panji Parasu? Anak muda itu kelihatannya masih diam saja di sana. Apakah totokanmu masih belum membuatnya sadar? Sudah, Paman. Saya sudah melepaskan totokannya. Dia memang masih penasaran pada kabut-kabut itu. Lebih baik Paman selamatkan diri. Biar aku yang menyelamatkan Panji Parasu. Adi Dewa Hastu. Iya. Ayo, cepat melompat ke air laut itu. Anjing Piani, jangan terpaku melihat Kameswara. Dia pasti bisa menyelamatkan diri. Ayo, cepat. Tiga tokoh tua itu segera melompat ke laut. Ketika kabut-kabut ganas itu menyerang dengan cepat, kabut-kabut itu sekarang melayang ke sana kemari. Dia seakan-akan kecewa karena gagal memangsa buruannya. Sementara itu, Kameswara sekarang sudah berdiri di depan Panji Parasu. Tanpa banyak bicara, dia langsung menerjang untuk membawanya menyelam. Iya. Kabut-kabut keparat itu membuat kita sengsara saja. Iya. Kalau saja kita tahu cara lain untuk menyingkirkan kabut-kabut itu, kita tidak perlu menyelam ke air laut yang asin ini. Kalau begini terus-menerus, rasanya kesal juga. Ya. Bisa-bisa kulit kita jadi asin dan gatal. Barat, kau benar-benar hebat, Ken Arok. Ternyata ajian wajah taksakaku tidak berarti apa-apa bagimu. Tapi jangan bangga dulu. Aku masih menyimpan ajian lain yang lebih ampuh, yaitu ajian Dwi Caharo. Bersiap-siaplah. Seluruh ajian yang kau miliki akan kuhisap dan kupenam di dalam tubuhku. Ayo, mulailah. Lakukanlah apa yang kau inginkan. Tetapi jangan menyesal jika semua itu kandas begitu saja. Gila. Benturan tanganku tidak dapat menyedot telapak tangannya. Ajian apa yang dia gunakan sehingga mampu melawan ajian Dwi Jarum?
Aku masih penasaran. Akan kurapal ajian Dwi Jarumku ke tataran yang lebih tinggi. Kampalu Ki Sabalangit menerjang setelah merapal ajiannya ke tataran yang lebih tinggi. Melihat musuhnya melompat dengan garang, Ken Arok tak tinggal diam. Dia melompat dengan teriakan yang lantang. Nah, apakah Ki Sabalangit mampu mengalahkan Ken Arok? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.